Yana Mahda merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa produk makanan dan minuman seperti mie instan, saus kaleng, dan susu. Pada periode tahun 2025, perusahaan mengalami penurunan laba sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya salah satu produk yang mengalami penurunan penjualan. Ternyata setelah ditelusuri dalam laporan penjualan, produk mie instan terus mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi tahunan untuk membahas hal tersebut, bagaimana penyelesaian masalahnya. Selamat pagi, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat evaluasi tahun periode 2025. Mungkin langsung saja kepada manajer keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada periode tahun 2020. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan laporan dari Divisi Keuangan. Izin untuk memberikan laporan keuangan pada periode 2025 ini. Nah, bisa dilihat untuk lebar pada periode tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 16% dari periode sebelumnya. Bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi penurunan laba? Baik, jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada permasalahan divisi pemasaran dan divisi produk. Untuk divisi pemasaran, silakan menyampaikan kendala apa saja yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas kesempatan dari divisi pemasaran. Izin melaporkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2025. Jadi permasalahan yang ada di divisi pemasaran itu ada 3. Yang pertama yaitu terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi produk di media sosial dan brosur saja, sehingga menyebarkan informasi terkait produk kita kurang meluas seperti melanjutkannya. Yang kedua yaitu adanya produk sejenis dari pesaing yang kualitasnya itu lebih unggul dan dengan harga yang sama dengan produk kita. Di samping itu juga strategi pemasarannya itu lebih bagus, yang mana manfaatnya influencer untuk mempromosikan produknya di media sosialnya, juga cukup update dalam memasarkan produknya. Nah, permasalahan yang terkait yaitu kemasan produk yang dianggap kurang menarik, sehingga kurang memberi informasi terkait produk kita, seperti produk-produk komersial lainnya yang tidak memiliki keunggulan apapun seperti itu. Terima kasih atas pemaparannya terkait kendala dari divisi pemasaran. Akan saya tampung terlebih dahulu bicara mengenai kualitas. Memangnya ada apa kualitas produk kita, sedangkan dari departemen bisa memaparkan kendalanya? Baik, terima kasih atas informasi. Dari Divisi Produk izin melakukan kendala yang terjadi pada periode tahun 2020. Kendala yang dihadapi dari divisi produksi sendiri ini ada kenaikan harga bahan baku. Karena kenaikan harga bahan baku tersebut naik menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah ini, bahan baku sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar produksi mie instan tidak naik dan tidak mengubah harga jual. Namun ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumsi untuk membeli produk kita. Kami juga mendapatkan laporan dari konsumsi bahwa produk mie instan yang kita miliki itu rasanya berbeda dari sebelumnya. Terima kasih atas pemaparan kendala dari divisi produksi. Setelah semua divisi memaparkan, kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan pada periode tahun 2025. Selanjutnya, kita bahas mengenai bagaimana solusi dari permasalahan yang sudah kita hadapi ini. Apakah ada divisi yang akan menyampaikan? Izin, saya memberikan solusi terkait masalah tersebut. Jadi, menurut saya, alternatif yang paling baik digunakan adalah menggunakan bahan baku yang semula. Tapi, ukuran produknya diperkecil. Karena apa? Kita ini menjual produk makanan yang mana konsumen akan membeli produk kita apabila kualitas baik dan rasanya enak. Terkait ukuran konsumen,
tidak akan terlalu menyadari perubahan ukuran produk apabila tidak membandingkan dengan produk sebelumnya. Izin mendapatkan solusi untuk mengubah bahan baku menggunakan bahan baku yang semula itu. Saya setuju, akan tetapi dengan mengubah ukuran produk itu. Lalu dari divisi pemasaran sendiri, apakah memiliki solusi yang lebih tepat dari solusi yang tepat? Izin masuk sebelumnya, menurut saya pribadi, solusi yang akan saya kasih yaitu lebih baik kita mengecilkan size produk yang kita punya, tapi rasa dan kualitas masih kita nomor satukan. Karena walaupun konsumen menyadari bahwa kita mengecilkan produk, tapi kalau misalkan rasanya tetap sama dan enak, maka pasti konsumen juga akan tetap membeli produk yang kita jual. Apakah dari semua divisi setuju? Dengan keputusan yang telah dibuat, itu saja keputusan pada rapat hari ini untuk selanjutnya. Silakan kepada sekretaris menyampaikan notulensi pada rapat hari ini. Jadi, berdasarkan rapat evaluasi tahunan pada hari ini, kita dapat mengetahui pada dari divisi produksi mengalami kendala terkait kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku semula. Namun, ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk. Jadi, berdasarkan hasil diskusi terkait pembesaran tersebut, dapat diambil solusi dengan mengecilkan size produk, tapi rasa dan kualitas akan tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita walaupun kita mengecilkan size produknya. Untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal. Sekian notulasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Direktur. Baik, terima kasih karena setiap divisi sudah menyampaikan evaluasinya. Dan kita juga sudah menemukan bagaimana solusi. Untuk kedepannya, maka dari rapat ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat evaluasi pada periode tahun 2020. Tetap semangat untuk melakukan progresi setiap divisi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Selamat melanjutkan pekerjaan masing-masing. Saya tutup. Selamat siang.